Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalal kitab huda wa rahmatan li ahli iman wa hujjatun li ahli isyan. Wassalatu wassalam ala nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat MUI TV, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan yang dinamakan oleh Nabi Syahrul Ummati. Kita ingat Rasulullah SAW menegaskan bahwa Syahrul Rajab Syahrullah, wa Syahrul Sa'ban Syahri, wa Ramadhanu wa Syahrul Ramadhanu Syahri Ummati. Walaupun hadis ini hadis dhaif karena ada perawinya yang pembohong, yaitu seorang sahabat juga, ya, mereka As-Sundai, tetapi kita bisa petik bahwa bulan Ramadan ini bulan yang dinantikan, di mana kita lewati melalui bulan Rajab. Setingkat Rasulullah SAW meminta diberikan keberkahan, ditambahkan umurnya sampai Ramadan. Di bulan Sya'ban Nabi pun bersabda dalam doanya, Allahumma barik lana fi Sya'bani wa balikna ya Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan dan tambahkan umurku di bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Ada apa sebenarnya Ramadan ini? Ramadan Syahrul Ummati. Ramadan dinamakan bulan umatku, kata Nabi, karena di bulan inilah, setelah di bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk banyak bertobat, banyak melipat gandakan amal kebajikan dan amal saleh kita. Dan di bulan Ramadan ini kita mulai hidup baru, karena bulan Sya'ban itu bulan di mana semua kebaikan kita diangkat oleh Allah dan kesalahan kita ditunggu oleh Allah untuk kita bertobat. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mulai hidup baru, kita meniti ketakwaan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkannya pada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat MUI TV, untuk menjadi orang yang bertakwa itu sesungguhnya tidak mudah. Prosesnya menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan kalau kita dalam hidup ini memiliki ketaatan kepada Allah, insya Allah kita selalu diberikan kenikmatan dalam hidup. Surat An-Nisa ayat 68. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika an'amallahu alaihim. Barang siapa yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu orang yang akan diberikan kenikmatan dalam hidup. Nah, proses untuk mendapatkan kenikmatan itu melalui takwa. Kenapa? Kita bisa baca dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, seandainya kita hidup memiliki masalah, kesulitan, pasti Allah akan datang memberikan solusi kesulitan kita itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekalipun kita punya kesulitan masalah ekonomi, insya Allah dengan takwa yang kita dapati dari pelaksanaan amal ibadah saum ini, maka Allah akan datangkan rezeki kita dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Inilah tujuan semua umat Islam yang dikatakan Ramadan sebagai bulan bagi umat Islam, karena bulan ini sangat menentukan kehidupan kita. Apakah kita ingin hidup yang lebih baik atau kehidupan kita tidak ada perubahan? Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka kejarlah, jadikan puasa yang Anda jalankan satu bulan ini menjadi orang yang bertakwa. Paling tidak, peranata untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi orang bertakwa, satu, kendalikan emosi. Karena sifat ghadab, sifat emosi ini adalah merupakan bagian dari sifat setan. Maka orang yang selalu marah menandakan bahwa orang itu yang lemah. Laisa syadidu bisyur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku innal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, orang yang pemarah, emosional, tapi orang yang sesungguhnya yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang sabar,
puasa melatih kita menjadi orang yang sabar. Dan sabar ini adalah satu peranata di mana kita, kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah pun menganjurkan pada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan berbuat sabar. Dan puasa itu intinya adalah melatih kita menjadi orang yang sabar. Dan kalau kita sabar, dijamin kita akan menjadi orang yang ditolong oleh Allah. Apalagi sabar itu bagian dari sifat takwa. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segerakanlah dirimu untuk mendapatkan pengampunan Allah. Jika kamu mendapatkan pengampunan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan ini, maka insya Allah Allah akan tempatkan kita di surga. Bukan hanya Allah akan berikan kenikmatan kita di dunia, tapi di akhirat Allah masukkan kita ke surga. Dan surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan hanya akan ditolong oleh Allah, bukan hanya akan diberikan rezeki yang tidak bisa karena akal, tapi ingat, karena salah satu sifat orang bertakwa itu sabar, akan ditolong oleh Allah. Dan yang kedua tentunya kita akan dimasukkan ke surga. Dan yang kedua, tanda orang bertakwa itu yunfikuna bisyarra'i wad-dharra. Dia tidak kikir. Ramadan ini sebagai syahrul ummati, karena di bulan inilah kita boleh bersedekah pada orang kaya untuk memberi buka. Sampai Rasulullah SAW menegaskan, sebaik-baik amalan bagi orang yang berpuasa itu adalah bukannya sholat tarawih, bukannya membaca Al-Quran, tapi amalan yang paling utama tut'imut ta'ama liyuftir, memberi makan untuk orang berbuka. Kenapa? Karena ini pelengkap sebagai bukti bahwa puasa itu mengajarkan kita meniti jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, tanda orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Kita puasa dapat menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, dan kita menjadi orang yang selalu ditolong oleh Allah. Dan kalau kita miskin, kita akan dikayakan oleh Allah kalau kita punya sifat pemaaf. Dan sifat pemaaf ini adalah sifat orang yang hidup selalu ingin mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Ingat, dalam hidup kita ini yang kita cari itu adalah kenikmatan dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah menguji kita, dan hidup ini memang tujuan Allah adalah menciptakan kita di samping untuk ibadah, tapi untuk kita diuji dalam rangka Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang banyak amal solehnya. Surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita puasa ini berlapar-lapar ya, mensengajakan diri, melaparkan diri kita, karena salah satu di antara ujian yang paling berat kita rasakan itu adalah lapar. Dan bagi kita lapar itu sudah terbiasa seharusnya. Kenapa? Kita diajarkan melaparkan diri kita selama 1 bulan. Selama bulan suci Ramadan, Allah menyuruh kita untuk mengosongkan diri kita. Dan puasa ini dapat menyehatkan jasad kita dan batin kita. Kalau Nabi mengatakan sumu tasihu, bukan hanya menjadikan kita bertakwa kepada Allah, tapi puasalah kamu. Puasa itu dapat menjadikan kamu menjadi orang yang sehat, sehat lahir dan sehat batin. Dan orang itu hidup bahagia di dunia kalau mereka itu mendapatkan kesehatan lahiriah dan kesehatan batinnya. Bagaimana caranya? 1, lepaskan diri kita dari pengaruh setan. Dan setan itu akan menggoda kita tadi dengan sifat marah. Yang kedua, selalu mengikuti hawa nafsu. Dan puasa itu laisa biimsaki adil akl wasyarab faqat. Puasa itu bukan sebatas jadi kita menahan makan dan minum, tapi pada hakikatnya puasa itu yang paling berat adalah imsakun nafsi anil hawa, mengendalikan atau menahan diri kita dari hawa nafsu. Ingat kisah tentang masalah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan nafsu yang luar biasa. Datang seorang wanita cantik yang terhormat ya, sampai ia mengatakan, kalaulah sekiranya Allah tidak memberikan rahmat kepadaku, pasti aku menjadi orang yang rugi mengikuti keinginan, yaitu istri Al-Aziz. Tetapi karena Nabi
Yusuf alaihissalam mampu mengendalikan dirinya, dan dia sudah terbiasa berpuasa mengendalikan dirinya, hawa nafsunya. Ia hanya berkata, inna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu dapat selalu menyeret manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Para koruptor, mereka berkoruptor karena tidak bisa mengendalikan nafsunya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena mereka tidak mengerti apa maksud dan tujuan Allah memberikan harta itu. Harta tidak lebih daripada ujian yang harus kita lulus. Jangan sampai karena kita ingin mengumpulkan harta sampai kita tidak lulus ujian. Kita menjadi orang yang kikir, kita menjadi orang yang sombong, dan kita menjadi orang yang suka berpesta pora. Justru ketika kita diuji dengan kekayaan itu, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jangan kikir, dan jangan pula kita menjadi orang yang sombong. Inilah hakikat puasa yang dikatakan sebagai syahrul ummati, karena dalam puasa ini orang kaya sama dengan orang miskin, semuanya harus mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan makan di waktu siang hari. Sahabat MUI TV, walaupun ini singkat kultum yang saya berikan, tapi pada hakikatnya adalah kita kembalikan. Insya Allah kalau hidup kita dengan puasa ini dapat menjadikan kita bertakwa kepada Allah, kalau kita miskin akan menjadi kaya, orang yang buruk menjadi baik, orang yang susah hidupnya akan menjadi orang yang diberikan penuh dengan kesenangan. Demikian, hanya ini. Semoga antum semuanya, para sahabat TV, bisa menjalankan ibadah saum dengan tujuan dapat menjadi diri kita bertakwa kepada Allah. Dengan sangat singkat buktinya bahwa puasa menjadikan kita bertakwa kepada Allah, kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang tidak kikir, dan kita menjadi orang pemaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.